Tutorial Hukum Perdata, topik keempat dari 27 topik. Pendewasaan dan pengampuan. Disediakan oleh Global Tutorial. Pendewasaan. Pendewasaan dalam sistem KUH Perdata adalah mereka yang belum dewasa tetapi harus melakukan perbuatan hukum seorang dewasa. Terdapat lembaga hukum pendewasaan, handliting, yang diatur dalam ketentuan pasal 419 sampai dengan pasal 432 KUH Perdata. Pendewasaan merupakan suatu cara untuk meniadakan keadaan belum dewasa terhadap orang-orang yang belum mencapai umur 21 tahun. Dengan demikian, akan diberikan kedudukan hukum yang terbatas atau penuh terhadap orang-orang yang belum dewasa tersebut. Pendewasaan penuh dapat diberikan kepada mereka yang telah mencapai usia 20 tahun. Permohonannya diajukan kepada Presiden dengan melampirkan surat kelahiran atau lain-lain bukti yang menyatakan telah mencapai umur tersebut. Presiden akan memberikan keputusannya setelah mendengar nasihat dari Mahkamah Agung yang untuk itu akan mendengar orang tua anak tersebut dan anggota keluarga lainnya yang dianggap perlu. Apabila permohonan diluluskan, maka si pemohon tersebut akan memperoleh kedudukan yang sama dengan seseorang yang sudah dewasa. Hanya dalam soal perkawinan terhadap orang tersebut masih berlaku pasal-pasal 35 dan 37 KUH Perdata mengenai pemberian izin untuk melakukan perkawinan. Permohonan untuk disamakan dengan seorang dewasa secara terbatas cukup diajukan ke pengadilan negeri dengan syarat sudah mencapai usia 18 tahun. Pernyataan dewasa tersebut hanya dapat meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan suatu perusahaan saja. Pada masa sekarang ini ketentuan lembaga pendewasaan tersebut tidak lagi relevan karena dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan Pasal 47 Ayat 1 dan Pasal 50 Ayat 2 menentukan bahwa seorang yang sudah berusia 18 tahun tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian. Hal itu ditafsirkan bahwa yang bersangkutan sudah dewasa. Pengampuan. Orang yang sudah dewasa yang menderita sakit ingatan menurut undang-undang harus ditaruh di bawah pengampuan atau curatele. Begitupun seorang yang terindikasi mengobralkan kekayaannya atau lemah akal. Ketiga hal tersebut yang menjadi alasan seseorang harus ditaruh di bawah suatu pengampuan. Dalam hal alasannya adalah sakit ingatan, maka permintaan pengampuan dapat dilakukan oleh setiap anggota keluarga. Sedangkan apabila alasannya adalah mengobralkan kekayaannya, boros, maka permintaan hanya dapat dilakukan oleh anggota keluarga yang sangat dekat. Sementara apabila alasannya adalah lemah ingatan atau kurang cerdas sehingga tidak mampu untuk mengurus kepentingannya sendiri, yang bersangkutan dapat mengajukannya sendiri untuk ditaruh di bawah pengampuan. Jika alasannya adalah gila atau sakit ingatan yang akan membahayakan masyarakat umum, permintaannya dilakukan oleh jaksa. Permohonan untuk menaruh seorang di bawah pengampuan harus diajukan kepada pengadilan negeri dengan menjelaskan peristiwa-peristiwa yang menguatkan adanya persangkaan tentang adanya alasan-alasan untuk menaruh orang tersebut di bawah pengawasan, dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang dapat diperiksa oleh hakim. Pengadilan akan mendengar saksi-saksi itu, begitu pula anggota keluarga dari orang yang diminta pengampuannya. Akhirnya, orang itu sendiri akan diperiksa jika dianggap perlu. Hakim berwenang untuk mengangkat seorang pengawas untuk mengurus kepentingan orang tersebut. Putusan pengadilan yang menyatakan orang tersebut berada di bawah pengampuan harus diumumkan dalam berita negara. Kedudukan seseorang yang telah ditaruh di bawah pengampuan sama dengan seorang yang belum dewasa. Dia tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun. Demikianlah materi topik keempat tutorial hukum perdata. Channel Global Tutorial dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.